Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan indikator makroekonomi, khususnya Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, selama dalam tahun 2020, virus COVID telah membuat perekonomian global mengalami resesi ekonomi, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami pertumbuhan kontraksi atau negatif selama 3 triwulan atau 3 kuartal berturut-turut dan telah memasuki resesi ekonomi. Hampir seluruh indikator makroekonomi mengalami penurunan selama tahun 2020 dan menyebabkan asumsi makroekonomi yang telah disusun oleh pemerintah meleset dari target yang ditentukan. Indikator makroekonomi adalah statistik yang mencerminkan aktivitas dan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu. Statistik tersebut biasanya digunakan untuk menilai, mengukur, dan mengevaluasi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Indikator ekonomi yang digunakan antara lain PDB atau Produk Domestik Bruto, tingkat pengangguran, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Walaupun mungkin nanti ada beberapa indikator lagi yang dianggap cukup penting dalam menilai kinerja perekonomian. Baik, ini indikator ekonomi Indonesia ya selama 4 tahun terakhir. Di sini kita bisa lihat bagaimana indikator ekonomi Indonesia pada tahun 2020 ya hampir semua indikator ekonomi makro Indonesia mengalami penurunan ya, baik itu terkait dengan PDB, apakah PDB harga berlaku, pertumbuhan ekonomi per kapita ya mengalami penurunan di tahun 2020. Demikian juga ekspor impor ya, kemudian investasi di sini dicerminkan oleh PDB, laju inflasi ya, kemudian ketenaga kerjaan khususnya pengangguran atau tingkat pengangguran terbuka. Demikian juga penduduk miskin ya, gini rasio juga semakin melebar ya. APBN di sini juga mengalami penurunan ya, suku bunga atau BI rate juga mengalami penurunan ya. Nilai tukar mengalami kenaikan. Baik, mungkin untuk melihat lebih mudahnya saya gambarkan dalam bentuk grafik ya. Contohnya di sini PDB ya, PDB yang warna ungu yaitu terlihat tahun 2020 hampir semuanya mengalami penurunan, baik besaran PDB, baik investasi, baik ekspor maupun impor ya. Jadi selama 2017 sampai 2019 selalu meningkat, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Kemudian di sini pertumbuhan ekonomi ya mengalami kontraksi ya selama tahun 2020 minus 2,07. Demikian juga inflasi ya rendah 1,68 ya. Pengangguran meningkat cukup tajam 7,07% ya. Penduduk miskin juga meningkat cukup tajam 10,19% ya. Suku bunga mengalami penurunan 4,25%. Nah, implikasi dari ini semua tentunya berdampak terhadap makroekonomi Indonesia. Ya, seperti kita ketahui bahwa selama 2020 ini daya beli masyarakat mengalami penurunan, ya, kemudian perekonomian mengalami resesi dan seterusnya. Ya. Kemudian bagaimana halnya dengan tahun 2021 ya. Jadi di sini saya memperlihatkan ya bahwa tahun 2020 ya semua indikator makroekonomi mengalami penurunan atau negatif ya. Baik itu PDB harga berlaku, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, PDB per kapita juga mengalami penurunan 3%, kemudian
Ekspor impor ya, ekspor mengalami penurunan 9%, impor 17%, investasi minus 4% ya. Nah, ini semua, memperlihatkan bahwa, indikator ekonomi di tahun 2020, cukup, terpuruk ya. Kemudian bagaimana, untuk tahun 2021 ya, diperkirakan tahun 2021 ini kita mengalami recovery atau pemulihan ekonomi ya. Namun, sampai hari ini, Covid masih, cukup, besar ya, walaupun telah terjadi kecenderungan yang melambat sampai hari ini. Dan program vaksin juga sudah berjalan dengan baik ya. Diperkirakan oleh pemerintah pada Agustus program vaksin ini bisa selesai sehingga recovery akan bisa, mulai ya, pada bulan September, ke atas ya. Nah, recovery ini paling tidak nilai ekonomi itu sama dengan tahun 2019 ya. Itu, disebut dengan recovery ya. Pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021 ya, ini sangat ditentukan oleh tadi saya katakan penanganan pandemi COVID-19 ya. Jadi kunci utamanya adalah, eee, pandemi Covid ini bisa teratasi, maka ekonomi akan berjalan, sebagai, mana biasanya. Kemudian juga, kondisi sosial, politik, dan keamanan ini juga menjadi kunci ya dalam stabilitas ekonomi, harus terjaga. Dan yang terakhir adalah kebangkitan dunia usaha akibat resesi ya. Ini juga kebangkitan dunia usaha sangat tergantung dari, demand, rumah tangga atau perusahaan ya. Karena saat ini demand rumah tangga, pendapatan rumah tangga, eee, mengalami penurunan akibat resesi ya. Seandainya, demand sudah kembali normal, diharapkan dunia usaha dapat, berproses produksi seperti biasanya. Demikian, beberapa informasi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.